Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, impuls, momentum, hukum momentum, dan jenis-jenis tumbuhan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang impuls. Sudah masih ingat nggak apa itu impuls? Coba. Dinyatakan ukuran kesukaran suatu benda bergerak untuk dihentikan. Ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda, ukuran kesukaran suatu benda bergerak untuk dihentikan. Ya, sama, sip, bagus. Nah, jadi yang akan kita pelajari itu, ini impuls dan momentum ya. Nah, yang kemarin kita pelajari momentum linier, yaitu momentum yang bergerak lurus ya. Nah, ini dibagi, ada momentum, ada impuls, dan hubungan antara impuls momentum. Di momentum dipelajari ada massa, ada kecepatan ya. Sehingga setiap benda yang ada di permukaan bumi ini dia pasti memiliki momentum. Kenapa? Pasti dia memiliki massa. Ya. Nah, tetapi karena bendanya diam, nah momentumnya bisa bernilai nol. Kemudian impuls, yang pelajari impuls adalah ada gaya dan ada selang waktu. Oke, nah ini kemarin ya. Momentum impuls merupakan besaran dan fisika yang muncul akibat bergerak dan berinteraksi atau berhubungan dengan benda lain. Besaran tersebut akan mempengaruhi sifat dan karakteristik suatu benda, dan pengetahuan ini kita akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mampu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Ya. Nah, sebenarnya kan kemarin ketika misalkan terjadi kasus tabrakan itu kan salah satu contoh tumbuhan ya. Nah, jadi bagaimana sih untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh tabrakan tersebut? Nah, makanya secara tidak langsung ketika kita mempelajari ini, kita akan mengetahui berapa sih besarnya impuls atau momentum yang diterima oleh badan kita. Nah, ketika kita mengetahui berapa besarnya momentum atau impuls, nah maka kita minimalisir ya. Nah, caranya di mobil-mobil disiapkan apa supaya kitanya lebih aman? Airbag ya. Nah, airbag, safety belt, gitu ya. Nah, itu salah satunya untuk mengurangi besarnya impuls yang terjadi ke badan kita. Ya. Nah, ini tadi sudah didefinisikan, disebutkan bahwa momentum adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan suatu benda. Nah, misalkan perhatikan karena ini ada mobil, ada sepeda, kedua-duanya dia bergerak dengan kecepatan yang sama. Ya. Nah, kenapa mobil lebih rusak dibandingkan dengan sepeda? Nah, karena massa mobil lebih besar, ya. Nah, sehingga momentumnya besar, sehingga sesuatu untuk menghentikannya juga harus besar. Nah, karena momentumnya besar, dampak kerusakan yang ditimbulkannya juga akan besar. Ya. Nah, makanya ini pohonnya hancur ya, karena momentum dari mobilnya besar. Ya. Nah, atau misalkan kita perhatikan, jika orang tersebut memiliki pelurunya sama, tetapi kedua peluru tersebut diberi kecepatan yang berbeda. Nah, kira-kira manakah yang akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah? Kecepatannya lambat atau yang cepat? Cepat. Yang cepat. Dan kenapa yang cepat lebih rusak? Susah berhenti. Kenapa? Momentum sebanding dengan kecepatan. Nah, momentum sebanding dengan kecepatan. Sip. Ini momentum. Nah, ini persamaannya. Sip. Nah, ini contoh soal yang kemarin sudah dibahas, sudah di-share sama Bapak. Nah, ini impuls. Nah, impuls adalah gaya kontak rata-rata yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu tertentu. Ya. Nah, sehingga ini persamaannya seperti ini, dengan cepatin aja supaya bisa masuk ke materi berikutnya ya. Nah, hubungan momentum dan impuls. Nah, kemarin kan sama Bapak sudah dijelaskan. Ketika misalkan ada sebuah benda, mula-mula benda memiliki kecepatan awal ya. Kemudian benda ini dikasih gaya, set. Nah, sehingga karena dikasih gaya kecepatannya berubah ya. Ada P1 sehingga menimbulkan P2. Nah, di sini kan ketika dikasih gaya ada selang waktu. Maka di sini akan muncul impuls. Ketika dikasih gaya, dia ada perubahan kecepatan, maka akan muncul perubahan kecepatan dan ada massanya. Maka di sini kalau ada massa ada kecepatan, ada momentum. Nah, maka ketika kondisi ini
di sini terjadi ada impuls dan juga ada momentum. Nah, kalau misalkan digabung-gabungkan, maka akan diperoleh hubungan antara impuls dan momentum. Hubungannya gimana? Nah, kalau diturunkan, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi bagaimana persamaan impuls sama dengan perubahan momentum itu diperoleh? Nah, ini proses penurunannya. Ya. Oke. Nah, ini misalkan siapa nih? Berdasarkan gambar di samping, manakah efek yang akan ditimbulkan maksimal ketika kaki yang mengenai bolanya sebentar atau lebih lama? Nah, kira-kira, ya, yang lebih lama sentuhannya atau yang sebentar? Yang sebentar. Kenapa yang sebentar? Bahwa F berbanding terbalik dengan selang waktu. Ya, ketika delta T-nya semakin kecil, maka F-nya akan semakin besar. Ya. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin singkat selang waktunya, semakin besar gaya kontak yang bekerja pada suatu benda. Ya. Jadi supaya gaya kontaknya besar, maka selang waktu sentuhannya harus sangat kecil sekali. Ya. Nah, ini kan kalau secara matematik. Contoh soalnya yang ini masih ingat, masih bisa? Set. Bisa ya mengajarkan kayak gini ya? Nah, kemudian ini juga sama. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas adalah hukum kekalahan momentum. Ya. Nah, jadi hukum kekalahan momentum itu, ya ada yang tahu nggak bunyi hukum kekalahan momentum? Total dua buah benda sebelum bertumbukan adalah sama dengan momentum total benda setelah bertumbukan. Nah, ya. Nah, jadi momentum awal sama dengan momentum akhir. Ya. Nah, ini kalau misalkan diperhatikan kasus-kasusnya ketika terjadi tumbukan, nah misalkan ini benda A bergerak ke kanan, kemudian benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan yang mau sama ataupun berbeda. Ya. Nah, ketika terjadi tumbukan, kondisi-kondisinya bisa berbeda-beda. Ya. Ada ketika misalkan kondisinya A dan B-nya itu saling mantul. Nah, kemudian kalau misalkan kalian pernah main biliar atau lihat biliar, ada juga kondisi tumbukan ketika benda A ditembakkan terhadap benda B, benda A-nya diam, benda B-nya bergerak. Atau juga ada kondisi tumbukan ketika misalkan benda A ditumbuk benda B, maka kondisinya benda A dan benda B nempel. Ya. Nah, nanti itu akan diklasifikasikan pada jenis-jenis tumbukan. Dan semua itu termasuk pada hukum kekalahan momentum. Momentum sebelum akan sama dengan momentum sesudah. Ya. Nah, kalau misalkan secara matematisnya, ya, jika dua benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan akan selalu sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya turun, maka yang bagian lainnya akan naik. Ya. Nah, secara matematis dijabarkan persamaannya M1P1 ditambah M2P2 sama dengan M1P1 aksen ditambah M2P2 aksen. Ya. Ini persamaan matematisnya. Nah, ini penjelasannya, bla 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 bla, bisa dibaca. So, udah tahu. Nah, misalkan kita lihat kondisi realnya atau misalkan persoalannya. Nah, misalkan sebuah balok kayu bermassa 3 kg yang diam di atas lantai ditembak sebutir peluru bermassa 60 gram dengan kecepatan 120 meter per sekon. Jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 80 meter per sekon, tentukan kecepatan balok tersebut setelah tembakan. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat mengerjakan soal-soal momentum, kalian harus tahu mana kondisi sebelum, mana kondisi sesudah. Sehingga kalian bisa menganalisis kondisi sebelum bagaimana sih bendanya. Apakah bendanya dua-duanya bergerak, atau misalkan salah satu diam, atau misalkan dua-duanya masih dalam keadaan diam. Ya. Nah, itu harus bisa menganalisis itu ya untuk menyelesaikan kasus-kasus soal hukum kekalahan momentum. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan diperhatikan, sebuah balok kayu bermassa 3 kg. Nah, berarti kan ini balok kayu, massanya 3 kg. Ya. Diam di atas lantai. Nah, karena diam, berarti kecepatan balok kayunya sama dengan 0.
ditembakkan sebutir peluru bermassa 60 gram. Nah, ini sebutir peluru massanya 60 gram dirubah ke dalam kilogram dengan kecepatan 120 meter per sekon. Nah, ini kecepatan peluru. Ini adalah kondisi sebelum, ya. Nah, ini kondisi sebelumnya. Nah, ya. Jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 80 meter per sekon. Nah, ini yang 80 meter per sekon, ini kecepatan siapa ini? Kecepatan peluru. Nah, ini sudah ada di kecepatan peluru. Ya. Nah, tentukan kecepatan balok tersebut setelah tembakan. Nah, karena si baloknya walaupun ditembus oleh peluru, berarti kan dia ikut terdorong ya. Nah, maka si balok bergerak. Nah, berapa sih besarnya kecepatan balok? Nah, sama kondisi dua benda bertumbukan, bertabrakan. Kondisi tabrakannya ada yang setelah tabrakan ada yang berpisah, ada yang menyatu, ada yang tembus, ya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi tabrakan atau tumbukan. Dan di sini pasti akan berlaku hukum kekekalan momentum, ya. Nah, kalau misalkan kita jabarkan untuk menyelesaikan soal ini, berarti tadi kan ini parabel-parabel yang diketahui ini sudah ada di sini, sudah kelihatan. Berarti kita masukin M peluru dikali P peluru ditambah massa balok dikali kecepatan balok. Nah, ini kondisi sebelumnya. Jadi P sebelum, momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Nah, MP pi P ditambah MB pi B sama dengan MP pi P aksen. Nah, ciri sesudahnya pakai aksen ya, ditambah MB pi B aksen ya. Nah, massa peluru berarti ini 0,06 kg. Berarti mau pakai pangkat 0,006. Peluru pangkatnya 0,06. Ya boleh. 0,06 IP-nya kali 120 ditambah MB-nya 3, PB-nya berapa? 0 ya, karena bedanya dia. MP 0,06, IP aksen, nah setelah temukan 80 ditambah MB 3, PB aksen, ini yang dicari, gitu ya. Sampai segini gimana? Nyambung? Bisa? Bisa ya, nyambung. Oke. 0,06 kali 120 berapa hasilnya? Ini berapa hasilnya? Ini hasilnya berapa? 7,2. Nah, 7,2. Ini hasilnya berapa? 0. Oke. 0,06 kali 80 berapa? 4,8. 4,8. Sip. Ditambah 3 IB aksen. Ya. Nah, udah gini gimana? Pindah ruas ya. Nah, 7,2 dikurangi 4,8. Jadi 4,8 yang kita ke kiri sama dengan 3 IB aksen. Nah, ini hasilnya berapa bagi? 2,4. 2,4 sama dengan 3 PB aksen. Nah, berarti PB aksennya sama dengan berapa? 0,8. 4 dibagi 3 aksen 0,8 meter per sekon. Sip. Nah, bisa ya? Nah, insyaallah bisa ya. Oke, next. Nah, yang berikutnya, sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian dengan arah berlawanan. Rasio antar pecahannya adalah M1 banding M2, yaitu 3:1. Jika pada saat ledakan energi yang dibebaskan sebesar 4 × 10⁻⁶ Joule, maka perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua setelah ledakan adalah, nah, ini karena ini nggak ada gambarnya tadi kita ini
diketahui dulu, misalkan diketahui rasio antar pecahan M1 banding M2. M1 banding M2 sama dengan 3 banding 1. Jika pada saat ledakan yang terjadi, energi yang dibebaskannya energinya sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 Joule. Yang ditanyakannya adalah perbandingan energi pecahan granat pertama, berarti EK1 dibanding EK2. Nah, ini kalau misalnya diperhatikan kondisinya, ini granat set, nah, kemudian meledak, tiba-tiba meledak dan menjadi bagian dengan arah berlawanan. Jadi ada yang bergerak, ada yang meledak, jadi ada yang ke sini, misalkan ini bagian kecilnya, M1 ini sama dengan 3 bagian, ya. Kemudian ada yang ke sini, berlawanan M2, ini adalah 1, ya. Karena dia bergerak dengan kecepatan, berarti pasti ini ada P1 aksen, ini ada P2 aksen, begitu ya. Nah, yang ditanyakan perbandingan energi. Ya. Nah, untuk menjawab soal ini gimana? Apa dulu yang harus dicari, bagian? Apa? Apa? P. Nah, jadi kita cari berapa besarnya kecepatan, ya. Mau baik P1 ataupun P2. Nah, nanti ketika perbandingan energi kinetik, karena energi kinetik itu kan rumusnya, ada yang masih ingat energi kinetik rumusnya? Setengah MV kuadrat. Sip, ya, setengah MV kuadrat. Ya. Nah, jadi kita cari besarnya berapa sih besarnya kinetik, nanti kita masukkan ke persamaan perbandingan EK ini. Ya. Nah, di sini juga sama, ya, berlaku hukum wakalan momentum. Ya. Nah, tumbukan, tabrakan, ledakan itu berlaku hukum wakalan momentum. Ya. Nah, hukum wakalan momentum sama seperti tadi persamaannya. M1 karena kalau diperhatikan ini kan kondisi awalnya M1 plus M2 ya, karena menyatu, ini kondisi awalnya dikali M1 plus M2 dikali P, dikali kecepatan, ini kondisi awal. Jadi Pak kan M1 P1 plus M2 P2, yaitu kalau misalkan kondisinya kedua benda satu bergerak, yang kedua bergerak, atau kondisinya satu bergerak satu diam, jadi dua bendanya terpisah awalnya, ya. Nah, tapi kan ini kondisinya bendanya di awalnya itu menyatu, karena menyatu maka M1 ditambah M2, ya. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau dipisahkan juga sama, nggak apa-apa. Misalkan M1 dikali P ditambah M2 kali P. Pak, kenapa P? Ya karena bendanya sama, maka kecepatan yang dimilikinya hanya 1. Ya. Nah, ini sama dengan, nah karena ini terpisah menjadi 2 bagian, maka penguraiannya sama seperti sebelumnya. M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen, ya. Nah, ini M1 plus M2 P, IP-nya ini ada nilainya enggak? Kondisi awal? Enggak. Nah, tidak, ya, karena di sini bendanya dalam keadaan diam. Ini P-nya sama dengan 0, kan gitu ya. Nah, maka karena di beberapa permasalahannya dikali 0, kasih 0. Nah, kita masukkan M1. Nah, M1-nya ini kan 3, ya. Nah, M1-nya adalah 3. P1 aksennya, P1 aksen. M2-nya adalah 1. P2 aksen. Nah, udah gini, gimana? Sudah luas ya? Min 3P1 aksen sama dengan P2 aksen, ya. Betul? Betul, ya. Kalau misalkan kondisinya mau begini, boleh. Apa saya mau mencari P1 berarti P1 aksen sama dengan min sepertiga P2 aksen, ya. Nah, kalau misalkan ini sudah dapat, maka untuk mencari berapa sih perbandingan energi kinetik pertama dan energi kedua, ya kita masukkan itu ke sini. Maka di sini EK1 per EK2 ya sama dengan rumus EK setengah M1 P1 kuadrat dibagi E kuadrat dibagi setengah M2 P2 kuadrat. Jadi setengah-setengahnya habis. Nah, M1-nya 3, P1-nya
Ini negatif dikuadratkan kan habis ya. Semoga nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Nah ini jadi 1/3 Pi2 aksen kuadrat dibagi M2. M2 berapa nilainya? 1. 1. Karena ini sudah P2, maka P2-nya biarin aja. Jangan ditulis lagi P1. Nanti bolak-balik akan beres-beres. Ya. Nah ini P2-nya biarin dalam P2 kuadrat. Ya. Nah, maka hasilnya berapa nih? 1/3 dikuadratkan hasilnya berapa? 9. 1/9. Jadi di sini 3 dikali 1/9 P2 kuadrat dibagi P2 kuadrat. Ini ya. Hasilnya berapa nih? 3 dikali 1/9? 1/3. Nah, 1/3. P2 kuadratnya? Habis. Habis. Oke. Jadi hasilnya adalah 1/3. Ya. Nah, jadi perbandingan EK1 banding EK2 adalah 1/3. Nah, gimana? Bisa? Bisa ya? Nah, jadi ya tadi kan kondisi pertama dikasih contoh ketika bendanya misalkan berpisah menjadi tumbukan. Berapa sih kecepatannya? Ya dihitung bisa. Ya. Nah, kondisi 2, mula-mulanya menyatu, kemudian ledakan jeger, kemudian berpisah. Ya. Atau juga misalkan ada kasus yang naik perahu, ada orang di dalam perahu. Itu kan kalau misalkan diperhatikan kondisi awalnya perahu dan orang, awalnya bersatu atau berpisah? Orang naik perahu awalnya bersatu berpisah? Bersatu, ya karena orang sama perahu nempel. Kemudian kondisi berikutnya, si orangnya loncat ke depan. Ya. Nah, ketika loncat itu di sini dianggapnya dia melakukan tumbukan loncatan, ya, sehingga antara perahu dan orang menjadi berpisah. Ya. Nah maka kasus penyelesaiannya ya sama prinsipnya menggunakan hukum totalan momentum. Hitung-hitung, tapi kita harus bisa menjabarkan bagaimana kondisi sebelum dan bagaimana kondisi sesudah. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, jenis-jenis tumbukan. Ya. Nah, untuk memahami jenis-jenis tumbukan di sini, ya, kalian harus memahami dulu, harus mengetahui dulu, karena ada variabel lain selain MP, selain energi genetik, selain massa, selain kecepatan. Nah, ini ada variabel lain pada jenis tumbukan, yaitu koefisien restitusi. Ya. Apa itu koefisien restitusi? Yaitu derajat sentuhan suatu benda akibat tumbukan. Ya. Jadi derajat itu maksudnya ketika benda terjadi tumbukan, misalkan ada bola dijatuhkan ke bawah. Ada juga kan ketika bola dijatuhkan ke bawah itu kalau diperhatikan ada ketinggian bolanya itu kembali ke semula. Nah, ya, ada yang seperti itu kondisinya. Ada juga ketika dijatuhkan, ketinggiannya itu berbeda. Ya, bola dijatuhkan, ketinggiannya berbeda. Yang ketiga, ketika mantul berbeda, lama-lama berhenti. Ada juga yang kondisinya kayak gitu. Ada juga misalkan bola dijatuhkan ke bawah, yang nempel tidak mantul. Nah, karena kondisinya ada yang seperti itu, nah untuk membahas kondisi-kondisi kayak gitu, kita memerlukan di sini variabel lain, parameter lain, yaitu koefisien restitusi. Ya. Jadi derajat sentuhan suatu benda akibat tumbukan dan dapat dihitung dengan cara melakukan perbandingan kecepatan selisih kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan. Ya, nah ini secara matematisnya sama dengan min delta P aksen per delta P. Ya. Nah, kita coba, karena variabel ini akan digunakan di setiap jenis-jenis tumbukan. Nah, ini tumbukan yang pertama. Nah, tumbukan yang pertama adalah tumbukan lenting yang sempurna. Nah, tadi disebutkan sama Bapak disampaikan, kondisi kayak bagaimana lenting sempurna, suatu benda terjadi atau disebut melakukan tumbukan lenting sempurna apabila tumbukan benda ke-1 akan sama dengan tumbukan benda kedua. Nah, ketinggiannya itu akan sama. Ya. Nah, misalkan H1 dijatuhkan dengan kecepatan 10, nah maka dia akan mantul juga dengan kecepatan 10 dan dengan ketinggian yang sama. Ya. Nah, ini disebutnya, kondisi-kondisi kayak gini disebutnya adalah tumbukan lenting sempurna. Maka di sini persamaan-persamaannya akan berlaku hukum kekekalan momentum rumus yang tadi. Ya. Yang M1 Q1,
plus M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen. Ya. Nah, di sini kemudian tidak ada energi gerak yang hilang. Ya. Jadi di sini tidak ada energi yang hilang karena sebelum sama dengan sesudah energinya. Ya. Nah, karena tidak ada energi yang hilang, di sini berlaku hukum kekalan energi mekanik. Ada yang masih ingat apa itu energi mekanik? EP ditambah EK. Nah, F ditambah EK. Berarti kalau hukum kekekalan, Kekalarannya mah M1 tambah sama dengan M2. Nah, M1 ditambah sama dengan M2. Jadi energi mekanik sebelum sama dengan energi mekanik sesudah sip. Nah, kemudian memiliki koefisien restitusi sama dengan 1. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ditulis, tadi kan persamaan umumnya E sama dengan min delta P aksen per delta P. Ya. Nah, untuk yang ini, E-nya bernilai 1. Ya, jadi sempurna. Nah, jadi kalau misalkan ini dia bernilai 1, ya, nah, maka ini persamaannya akan menjadi min delta P sama dengan delta P, ya, karena bernilai 1. Ya. Ini temukan nanti sempurna. Nah, misalkan contoh soalnya kayak gini. Dua bola biliar A dan B identik memiliki massa yang sama bergerak saling mendekat. Jika kecepatan dua bola tersebut masing-masing adalah PA sama dengan 0,3 meter per sekon dan PB 0,2 meter per sekon, dan kedua bola biliar tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna. Nah, di sini disebutkan lenting sempurna, ya. Nah, maka persyaratan hukum-hukum yang berlakunya itu tadi hukum kekalan momentum sama hukum kekalan energi mekanik, ya, dan koefisien restitusinya bernilai 1. Tentukan kecepatan masing-masing bola biliar, ya. Berarti dicarinya berapa PA aksen dan berapa PB aksen. Ini ada dua variabel kecepatan yang dicari, ya. Oke. Nah, untuk menjawab ini, ya, kita pertama ya variabel-variabel yang diketahuinya berarti PA diketahui di sini. PA P1 aja ya, nggak apa-apa ya. P1 sama dengan 0,3 meter per sekon. Kemudian P2 sama dengan 0,2 meter per sekon. Ya. P2 mohon maaf, PB bergerak ke kiri negatif ya. Ini masih pakai tandanya, ini negatif ya. Nah, kemudian ditanyakan berapa P1 aksen, ini P, dan P2 aksen. Ya. Nah, tadi karena ini ada dua variabel fisika yang dicari, berarti untuk mencarinya P1 dan P2 berarti harus ada dua persamaan yang digunakan untuk mencari berapa P1 dan mencari berapa P2. Yang pertama kita menggunakan hukum kekalan momentum. Persamaannya ini adalah M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen. Ya. M1 ini dua-duanya identik, berarti massanya sama, ya. Nah, kalau misalkan massanya sama, boleh dicoret semuanya M-nya? Boleh. Ini M1 sama dengan M2 sama dengan M, massanya sama, ya. Jadi karena sama, ini boleh dicoret di sini, ini coret, ini coret, ini coret, ya. Jadi tinggal P1 P2 saja. P1 atau PA 0,3 kita masukin 0,3. P2 bergerak ke kiri, ya. Nah, berarti negatif ini 0,2. P1 aksen plus P2 aksen, ya. Ini berapa aksennya Bagus? 0,1 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Ini persamaan pertama. Ini deh, ya. Nah, persamaan keduanya berlaku hukum kekalan energi mekanik. Karena tadi koefisien restitusinya sama dengan 1, ya. Nah, tadi kan kita perhatikan di slide sebelumnya bahwa min delta P aksen sama dengan delta P. Kan kayak gini ya. Kalau diuraikan tadi. Nah, ini jadi karena ini bernilai 1, ya sudah kita ambil kesimpulannya ini aja, ya. Min delta P sama dengan delta P. Ya.
Nah, berarti kalau misalkan kita masukkan min delta P, berarti min delta P itu min P2 aksen min P1 aksen, gitu ya. Sama dengan P2 min P1. Ya, ini yang kedua. Kalau misalkan dijabarkan, min P2 aksen plus P1 aksen sama dengan P2. Berapa P2? Min 0,2 ya. Min 0,2. P1 0,3. Nah, hasilnya berapa nih? Langsung aja lah di sini nggak apa-apa supaya cukup. Jadi hasilnya berapa ini? Min 0,2, min 0,3. Min 0,5. Min 0,5. Sip. Ini persamaan yang kedua. Ya. Nah, udah gini gimana? Supaya kita bisa dapat P1 dan P2. Itu, Pak. Nah, ini eliminasi atau substitusi ya, kan gitu ya. Mau substitusi, mau eliminasi. Kalau eliminasi, ya misalkan cara eliminasi. Nah, dengan cara menjumlahkan kan eliminasinya. Ya. Nah, cara eliminasi. Ya. Jadi persamaan 1, 0,1 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Persamaan duanya, posisinya disamakan ya. Di sini samanya 0,5 ini 0,5 sama dengan P1 di sebelah sini. Jadi samakannya P1-nya positif. P1 aksen, P2-nya negatif, P2 aksen. Itu kan ya, bisa ditulis kayak gini kan? Ini sama ya? Oke? Sama. Sama ya. Nah, set, dan ini penjumlah eliminasi ini ya. Di sini ditambah atau dikurang supaya salah satunya hilang. Kurang. Dikurang. Berarti kita kurangi boleh ya. Ini dulu 0,1 dikurangi 0,5 hasilnya berapa? Kan pengurangan 0,1 dikurangi 0,5 hasilnya berapa? 0,4. 0,6. Benar? 0,4 kan, Pak? Kan gini ngitungnya 0,1 Negatif dikurangi 0,4. Negatif 0,4. Hah? Kan gini Negatif penulis 0,4. penulisannya gini bagian. 0,6 negatif ketemu negatif. Bukan 0,6 negatif. Kenapa pakai negatif? Bapak, jangan pakai Oh min. ya, benar. Oh, sama. Siap. Ya benar siap. Nah gini, ya penjabarannya begini ya. Nah ini penjabarannya jadi 0,1 dikurangi negatif 0,5. Nah jadi ini kan negatif per negatif positif, jadi hasilnya positif. Nah itu ya ini penjabarannya. Nah jadi 0,6. Nah P1 aksen dikurangi P1 aksen berarti Habis. No. P2 aksen dikurangi P2 aksen jadi 2V2. 2V2. ya. 2 P2 aksen. Nah, gitu ya. Sampai sini gimana? Bisa? Nah, Bisa ya. Nah, set. Nah, jadi kalau misalkan perhatikan di sini 2 P2 aksen sama dengan 0,6 ya. Berarti kalau dituliskan ini 0,6 sama dengan 2 P2 aksen. Berarti P2 aksen sama dengan 0,3. Nah, 0,6 dibagi 2 hasilnya 0,3 meter per sekon. Nah, ini P2 aksen ya. Nah, sekarang P2-nya udah dapat. Untuk mencari P1 aksen, kita masukin aja ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Nah, misalkan kita masukkan tadi ke persamaan 1 ya. Nah, maka persamaan 1 ya. Ini persamaan 1. Jadi 0,1 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Tempatnya 0, kelihatan ya? Kelihatan sedikit ya. Sama dengan P1 aksen ditambah 0,3. Nah, gini berarti P1 aksen ini ada 0,1, 0,3-nya pindah ke kiri, jadi apa? Positif negatif?
Negatif. Negatif 0,3. Nah, maka hasilnya berapa nih? Min 0,2. Sip, meter per sekon. Nah, begini. Nah, oke, sampai sini gimana? So far so good? Bisa ya? Nah, salah. Tuh, Baik, waktunya habis. Mau jelasin atau gimana? Nah, berikutnya adalah tumbukan anjing sebagian. Ya. Nah, kalau misalkan anjing sebagian, begini kondisinya. Jadi ketika ditumbuhkan, nah, hasil pantulannya itu tidak sama dengan kondisi sebelumnya. Ya. Nah, maka untuk kondisi-kondisi kayak gini, ini disebutnya anjing sebagian. Tapi tetap persamaan yang berlaku di sini berlaku hukum kalah momentum, tapi tidak berlaku hukum kalah energi mekanik. Energi mekaniknya tidak berlaku karena ada energi yang hilang ketika terjadi tumbukan. Nah, dan dia memiliki koefisien restitusinya antara 0 sampai 1. Ya. Jadi lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Ya. Nah, ini catatan penting untuk kondisi-kondisi kayak gini. Ini ada persamaan-persamaan pengikutnya, pengimbangnya. Ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi koefisien restitusi sama dengan H2 akar H2 per H1. Jadi tumbukan sesudah dibagi dengan yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan diurut, kalau misalkan ini jatuh lagi ke bawah, ini jatuh lagi ke bawah, ketinggiannya segini, jatuh lagi ke bawah, ketinggiannya segini, jatuh lagi ke bawah, segini, lama-lama ya akan berhenti. Gitu ya. Nah, kondisi kayak gini, ini termasuk pada tumbukan itu sebagian persamaan-persamaan yang berlaku ini. Ya. Sip. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tumbukan tidak landing sama sekali. Contoh-contoh kasusnya adalah ketika setelah terjadi tumbukan, mobil A, mobil B, jegir, tabrakan. Nah, setelah tumbukannya itu nempel. Nah, maka kecepatan setelah tumbukannya akan sama karena nempel. Misalkan benda besar dengan benda kecil, tabrakan, jegir. Sedana kadorong oleh kereta api, nempel setelah tumbukan. Nah, karena nempel, maka kecepatan setelah tumbukannya sama. Misalkan tabrakan antara sesuatu dengan malam jegir. Nah, si malamnya itu plastisinya itu nempel, kayak gitu ya. Nah, maka kondisi-kondisi kayak gitu, itu maksudnya tumbukan tidak landing sama sekali. Persamaan yang berlakunya, ya tetap berlaku hukum kalah momentum. M1 P1, M2 P2. Tapi kalian harus bisa tadi membedakan mana kondisi sebelum, mana kondisi sesudah. Nah, kalau ini kan kondisi sesudahnya itu kan bersatu. Jadi M1 P1 plus M2 P2, karena bersatu di sini, M1 plus M2. Nah, P1 aksennya gini ya. Karena bersatu kondisi setelah tumbukannya ya. Tidak berlaku hukum kalah energi mekanik karena setelah tumbukan ada energi yang hilang. Nah, dan di sini disebutkan benda menyatu dan koefisien restitusinya sama dengan 0 ya, karena nempel tidak ada pantulan, tidak ada biaya energi ya. Terima kasih, kita tutup aja dengan doa hamdalah dan hadis majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.